Madinah dalam sepekan. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal dalam sepekan. Mulai tanggal 29 Juli 2019 hingga 2 Agustus 2019. PKK Mandailing Natal galakkan pencegahan stunting. Untuk mencegah stunting pada anak, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal Nyonya Ika Desika Dahlan Hasan terus menggalakkan sosialisasi bersama dinas terkait guna memberikan pemahaman kepada ibu agar memberikan makanan yang bergizi dan seimbang pada anak sejak usia dini sehingga terhindar dari stunting. Stunting yang dimaksud Ketua PKK Mandailing Natal yaitu kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya atau kurang gizi. Menu sayur dominasi lomba cipta menu di Mandailing Natal. Menu sayur mayur mendominasi lomba cipta menu makanan lokal berbasis beragam bergizi seimbang dan aman atau B2SA tingkat kabupaten yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal. Dalam acara yang digelar di kantor Dinas Ketahanan Pangan tersebut diikuti peserta tiap kecamatan se-Mandailing Natal. Dalam lomba cipta menu makanan lokal ini, para peserta diwajibkan memperkenalkan budidaya makanan lokal berbahan sayur mayur, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal Sihar Nasution mengatakan bahwa banyak masyarakat yang terdiagnosa mengidap penyakit diabetes. Dengan program B2SA diharapkan mampu mengurangi kadar gula di dalam tubuh. Jelang hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia, Paskibraka Mandailing Natal latihan di lapangan Pasir Putih. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus melakukan persiapan jelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia. Salah satunya persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Bendera Merah Putih pada upacara 17 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Mandailing Natal Rahmat Hidayat kepada wartawan menyampaikan anggota Paskibraka yang akan bertugas pada 17 Agustus 2019 ini dilatih oleh TNI yaitu Dan Ramil 13 Panyabungan. Selain latihan fisik, mental, dan disiplin, anggota Paskibraka juga dilatih PBB dan formasi. Polisi tangkap pengedar sabu di Simangambat. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal meringkus LS alias Regar, warga Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu. LS yang juga berprofesi sebagai supir angkot diringkus polisi saat mengedarkan narkoba jenis sabu di kebun rambutan di Lorong 9, Kelurahan Simangambat. Saat penangkapan, tersangka berusaha mengelabui petugas untuk menghilangkan barang bukti. Tersangka diboyong ke Mapolres Mandailing Natal untuk dilakukan pengembangan dan dijerat hukum dengan pasal kepemilikan barang haram. AKBP Ramlan perlunya pencegahan narkoba. Badan Nasional Narkotika BNN Mandailing Natal merangkul instansi pemerintahan untuk bersama-sama memberantas narkoba. Pada kegiatan bimbingan teknis penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat ini, Kepala BNN dan Direktur Radio Stat 102,6 FM dipercaya untuk mengisi acara. BNN dan pemerintah daerah Mandailing Natal telah membuat peraturan yang harus diketahui setiap kepala desa untuk pencegahan peredaran narkoba di masyarakat. AKBP Ramlan sebagai Kepala BNN menjelaskan bahwa beberapa jenis narkoba dan bahayanya seperti penggunaan narkoba jenis ganja, heroin, sabu, dan sebagainya. Desa Hutabangun tempat monitoring desa tertib administrasi. Tim monitoring TPPKK Provinsi Sumatera Utara mengunjungi Desa Hutabangun, Kecamatan Bukit Malintang, Mandailing Natal dalam rangka penilaian desa kategori tertib administrasi. Kunjungan tim monitoring TPPKK Provinsi Sumatera Utara diwakili Bidang Tertib Administrasi Rukayat. Untuk mendukung PKK ini, pemerintah Mandailing Natal akan terus bekerja sama dengan PKK mulai dari pendanaan dan dukungan lainnya. Bupati berharap pembinaan yang diberikan tidak hanya kepada desa dan kelurahan yang ditetapkan sebagai desa binaan atau yang ikut diperlombakan, melainkan seluruh desa.
Pesan Kapolres kepada santri saat kunjungan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Kapolres Mandailing Natal AKBP Irsan Sinuhaji SIK MH mengunjungi Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru yang terletak di Kecamatan Lembah Serik Merapi, Mandailing Natal. Dalam kegiatan silaturahmi ini, Kapolres Mandailing Natal berkesempatan bertemu secara langsung dengan pengurus pondok pesantren dan para santri. Pada kesempatan ini, Kapolres menyampaikan harapannya agar pimpinan pondok pesantren bisa ikut menangkal maraknya berita hoaks atau berita yang belum jelas kebenarannya, serta memberikan berita yang positif kepada para santri dan masyarakat di sekitar pondok pesantren. Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara dorong kepala daerah tingkatkan pelayanan kesehatan. Sesuai dengan surat Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan tertanggal 15 Juli 2019, ada 72 rumah sakit yang turun kelas di Sumatera Utara, mulai dari kelas A menjadi kelas B, kemudian kelas B ke C, dan kelas C ke D. Selain itu, ada juga rumah sakit yang menjadi pertimbangan turun kelas atau dalam pembinaan. Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara Amrizal SSI MPD bersama Wakil Ketua Bidang Kesehatan Murah Harahap mendorong kepala daerah agar serius dalam hal meningkatkan pelayanan kesehatan di daerahnya. Murah Harahap menyebutkan harusnya dengan alokasi 5% dari total APBN untuk kesehatan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di setiap daerah. Jemaah Haji Mandailing Natal Kloter 17 sempurnakan ibadah umroh. Jemaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal yang tergabung Kloter 17 MES telah tiba di Hotel Rihab Al-Mahabbah di Syishah, Makkah, Selasa 30 Juli lalu. Satu hari berselang, jemaah menuju Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umroh. Ucapan syukur terucap dari bibir para jemaah karena sudah selesai melaksanakan ibadah umroh wajib. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para mukmin yang tinggal di Arab Saudi yang tergabung dalam kerukunan keluarga Sumatera Utara yang telah membantu jemaah.